Agus Salim. Ya, Agus Salim. Siapa yang tidak mengenali sosok Agus Salim di Indonesia ini? Jika kalian tidak mengenalinya, ya saya harap kalian menonton video ini sampai selesai supaya kalian mengenali sosok Agus Salim, sang diplomat, jurnalis, apa lagi ya? Ya, dia juga seorang politikus Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Agus Salim ini orang Awak ya teman-teman, orang Minang dari ranah Minang ya teman-teman. Jadi jika kalian tahu ada sosok-sosok fundamental yang berasal dari ranah Minang ya teman-teman. Yang pertama Tan Malaka, Sultan Syahir, Bung Hatta, Imam Bonjol, dan yang satu lagi Agus Salim. Agus Salim ini sangat menarik diceritain ya teman-teman. Dari yang dia diolok-olok karena berbeda pandangan politik dengan Sultan Syahir, sampai mencarikan suasana pada saat Pangeran Philip sedang tegang di acara penobatan Ratu Elizabeth II yang diadakan di Istana Kerajaan Inggris. Jadi ya Agus Salim ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Haji Agus Salim ini yang saya katakan tadi adalah orang Minang ya teman-teman. Ia lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884 dengan nama Mashudul Haq yang berarti pembela kebenaran. Sesuai dengan arti nama Agus Salim ini, ia juga merupakan sosok yang sangat membela kebenaran di dalam karirnya. Seperti yang saya katakan tadi, ada cerita menarik dalam karirnya Agus Salim. Gini ceritanya. Dikisahkan, kalau Agus Salim ini sangat-sangat identik dengan jenggot dan rokok kreteknya. Ya, zaman dulu mana ada rokok-rokok yang kayak sekarang. Tahu lah ya kan, gak usah disebut. Apalagi pep, mana ada zaman dulu. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam perpolitikan, Agus Salim dan Sultan Syahir sangat berbeda pandangan satu sama lain. Nah, jadi sebagai tokoh penting di dalam syarikat Islam, Agus Salim ini sering sekali mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kader-kader politik pada saat itu. Jadi suatu ketika pada saat pertemuan itu, Agus Salim ini menjadi pembicara atau berpidato di depan. Lucunya, pertemuan itu didatangi oleh Sultan Syahir dan kawan-kawannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau Agus Salim dan Sultan Syahir ini sangat berbeda pandangan politik. Tahu lah ya kan, alasan Sultan Syahir datang ke pertemuan ini, yaitu untuk mengolok-ngolok Agus Salim dan untuk menjatuhkan mental Agus Salim di dalam pertemuan ini. Berpidato lah ya kan Agus Salim di depan, bla 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 kata dia. Tiba-tiba Sultan Syahir dan teman-temannya mengolok-olok Agus Salim dari belakang dengan bersuara kambing. Mbe, mbe, mbe kata orang itu dari belakang. Kalau orang awam seperti kita digituin, wah, apa nggak racing ya kan? Tapi dengan tenangnya Agus Salim tiba-tiba mengangkat tangannya. Sa, tunggu sebentar kata Agus Salim. Bagi saya sungguh suatu hal yang sangat menyenangkan di pertemuan ini kata Agus Salim. Tidak hanya manusia yang mendengarkan pidato saya, tetapi kambing pun ikut menyimak pidato saya. Wah, seketika tertawalah orang-orang di dalam ruangan itu ya kan. Tapi sayangnya, bahwa kambing-kambing ini kurang mengerti bahasa manusia, sehingga mereka menyela dengan cara yang kurang pantas kata Agus Salim. Jadi saya sarankan agar untuk keluar dari ruangan ini sementara dan agar memakan rumput di lapangan sana. Sesudah pidato saya ini yang ditujukan kepada manusia selesai, kambing-kambing yang akan dipersilahkan masuk kembali dan saya akan berpidato dalam bahasa kambing. Karena di dalam agama Islam, kambing pun ada amanatnya dan saya menguasai banyak bahasa kata Agus Salim. Tertawalah semua orang di dalam ruangan itu ya kan sambil melihat Sultan Syahir dan teman-temannya. Wah, di situ muka Sultan Syahir sangat merah ya teman-teman, dan teman-temannya sangat malu pak. Jadi cerita ini diceritakan langsung oleh Sultan Syahir sendiri ya teman-teman, di dalam buku In Memoriam dalam 100 tahun Haji Agus Salim. Nah, tidak hanya di Indonesia, Agus Salim juga pernah membuat suasana menjadi cair pada saat penobatan Ratu Elizabeth II di Inggris. Gini ceritanya. Pada saat penobatan Ratu Elizabeth II yang naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Raja George VI yang meninggal pada 4 Juni 1953. Nah, jadi Agus Salim dan Sri Paduka Alam IV diutus untuk menghadiri acara penobatan itu yang dilaksanakan pada 2 Juni 1953 di London. Nah, acara itu banyak mengundang bangsawan serta para pemimpin-pemimpin dunia
terutama yang berada di Eropa. Tahu lah ya kan betapa pentingnya acara itu. Nah, jadi pada saat jamuan makan malam, satu persatu datanglah tamu undangannya kan, terutama Agus Salim dan Sri Paduka Alam 4 ini. Nah, ketika sedang menyantap makanan, Agus Salim ini seketika melihat wajah Pangeran Philip yang sedang menyambut tamu undangan itu canggung, teman-teman. Diceritakan dalam buku Agus Salim, Sang Diplomat Jenaka Penopang Republik, dikatakan kalau Pangeran Philip ini canggung karena ia masih muda dan yang ia hadapi petinggi-petinggi dari negara lain, sehingga Pangeran Philip ini canggung dan gugup. Nah, ketika Agus Salim melihat Pangeran Philip seperti itu, Agus Salim langsung mendatangi Pangeran Philip dan menyalakan rokok kreteknya. Dihisap nyalakan rokoknya. Seketika para tamu undangan pun melihat Agus Salim, karena untuk orang-orang Eropa, bau rokok kretek ini sangat-sangat menyengat bagi mereka ya teman-teman. Dengan asap yang menggebu-gebu dan baunya yang tidak sedap ini, Agus Salim berkata dengan Pangeran Philip, "Apakah Tuan mengenali bau rokok ini?" Saya tidak mengenali aroma ini, Tuan, kata Pangeran Philip. Ya, dari bau yang tidak sedap ini, menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negeri kami dan menjajah kami. Pangeran pun langsung tertawa terbahak-bahak dan suasana pun menjadi cair. Nah, semenjak kejadian itu, Pangeran Philip pun mengajak Agus Salim untuk memperkenalkannya dengan Ratu Elizabeth II. Dan Pangeran Philip pun berkata dengan Ratu Elizabeth, "This gentleman comes from Indonesia." Atau lelaki ini datang dari Indonesia, teman-teman. Nah, jadi cerita Agus Salim ini semoga menjadi sosok panutan kita karena tahu lah ya kan zaman sekarang apa-apa dikit marah, berantem. Belum tahu sebabnya marah, berantem. Lihat nih Agus Salim, dari dia yang diolok-olok, diejek-ejek sebagai kambing karena memiliki jenggot seperti kambing, dia menyeka lawannya dengan cara santai dan mematikan. Ya, semoga dari cerita-cerita Agus Salim ini ada pembelajaran yang dapat kita ambil ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Like jika suka dan dislike jika kalian tidak suka. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Reza dan terima kasih.